Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wardani dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas kesimpulan materi di setiap pertemuan pada mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Materi pertama, The Basic Concept of the Entrepreneurship Mindset. Entrepreneurial mindset adalah seperangkat proses kognitif atau berpikir yang memicu individu untuk bertindak atau berperilaku wirausaha. Biasa disebut bakat wirausaha atau mentalitas. Seorang entrepreneurship mindset harus berpikir yang benar, yang mampu bekerja tanpa pengawasan, mampu memotivasi diri sendiri, mampu membuat keputusan cepat, mampu mengatasi stres, berpikiran terbuka dan fleksibel, fokus, gigih, dan sabar. Materi kedua, The Entrepreneurial Process. Entrepreneurship adalah proses memulai dan menjalankan bisnis sendiri. Wirausahawan adalah individu yang mengambil risiko yang terkait dengan menciptakan, mengatur, dan memiliki bisnis. Dengan langkah-langkah wirausaha yaitu penemuan, konsep pengembangan, sumber daya, aktualitas, dan panen. Materi ketiga, The Opportunity. Di materi kali ini membahas bagaimana menumpukan ide dan usaha dan 10 peluang usaha yang dapat dilakukan di kampung halaman, yang diantaranya yaitu menjual produk UKM, memberdayakan desa wisata, usaha pertanian produk organik, usaha peternakan, memaksimalkan usaha perikanan yang ada, bisnis toko kelontong dengan fokus produk lokal desa, melatih anak-anak muda dan mengelola keterampilan mereka, membuka jasa rias pengantin sekaligus mendesain konsepnya, membuka pom bensin mini, dan membuka konter pulsa. Materi keempat, Ecopreneurship. Ecopreneurship merupakan seorang wirausahawan yang usahanya tidak hanya didorong oleh keuntungan, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Dengan pemicu ekopreneur ialah pertumbuhan populasi global, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, kurangnya keadilan di dunia, dan hak asasi manusia. Materi kelima, Sociopreneurship. Sociopreneurship adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneurship. Sesuai namanya, sociopreneurship menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial, dan sociopreneurship lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Materi keenam, Ecopreneurs Presentation. Ecopreneurship berasal dari dua kata yaitu eco dan entrepreneur. Eco diambil dari kata ecological atau ekologi yang artinya rumah atau tempat hidup. Dengan berdasarkan tujuannya, ecopreneurs dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu social ecopreneur dan commercial entrepreneurs. Social ecopreneur adalah individu yang bertujuan untuk mempromosikan ide atau produk atau teknologi ramah lingkungan atau eco-friendly, baik melalui pasar maupun non-pasar. Sedangkan sebuah organisasi yang memiliki tujuan yang sama dikenal dengan social ecopreneur organization. Sedangkan commercial ecopreneurs atau ecopreneurial corporation yaitu individu atau kelompok atau perusahaan yang bertujuan memaksimumkan keuntungan pribadi atau organisasi untuk perusahaan dengan mengidentifikasi peluang green business atau produk dan proses yang ramah lingkungan dan mengubahnya ke bisnis yang menguntungkan. Materi ketujuh, Sociopreneurship Presentation. Perkembangan entrepreneur sejalan dengan kemajuan teknologi informasi merubah cara pandang manusia terhadap perubahan lingkungan terutama pada pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan kesejahteraan menjadi isu yang belum pernah habis karena banyak orang berusaha melakukan berbagai aktivitas sosial untuk memperkecil kesenjangan. Tindakan sosial yang muncul atas dasar keprihatinan sosial untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, polusi, atau sampah yang disebabkan dampak bisnis. Materi ke-8, Franchising. Franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana sebuah perusahaan induk atau franchisor memberikan kepada individu atau perusahaan lain atau franchise yang berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu.
Sementara franchising atau sistem franchise atau waralaba adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dan franchise dengan bentuk franchise antara lain yaitu produk franchise, processing or manufacturing franchise, business format atau sistem franchising. Materi ke-9, family business. Perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga, dan posisi pengelola atau manajemen dikuasai oleh anggota keluarga, serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Perusahaan keluarga biasanya didirikan, dipimpin, dan dikelola oleh anggota keluarga, walaupun sebagian dari perusahaan keluarga dewasa ini telah dikelola oleh para profesional yang berasal dari luar keluarganya. Perusahaan keluarga terbagi menjadi dua tipe, yaitu Family Owned Enterprise atau FOE, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga namun dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkaran keluarga, dengan peran keluarga hanya sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasi di lapangan. Yang kedua, Family Business Enterprise atau FBE, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci dalam perusahaan dipegang dalam anggota keluarga. Materi ke-10, Business Model Canvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Dengan tool ini kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat. Dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Materi ke-11, Franchise Presentation. Membahas risiko investasi dalam usaha waralaba. Dengan keuntungan waralaba yaitu produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran luas dan diterima oleh umum. Penerima lisensi tidak perlu melakukan promosi perusahaan induk dengan memperoleh bantuan manajemen bidang akunting, personalia, marketing, dan produksi, dan memperoleh pengawasan dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Dan kerugian waralaba yaitu berbagi keuntungan atau royalti biaya tahunan sampai 80% dari penerimaan yang dihasilkan, dan pengendalian keuntungan atau penetapan harga jual standar. Materi ke-12, Family Business Presentation. Membahas ciri-ciri perusahaan keluarga pada umumnya yaitu 1. Dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50%. Yang kedua, dirasakan sebagai perusahaan. Dan ketiga, dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. 3 elemen tersebut berpengaruh dalam bisnis keluarga, seperti keberhasilan dalam keluarga diukur dalam artian keharmonisan, kesatuan, dan perkembangan individu yang bahagia, dengan harga diri yang solid dan positif. Sementara bisnis adalah entitas ekonomi di mana keberhasilan diukur bukan pada harga diri dan kesenangan interpersonal individu, tetapi di dalam produktivitas dan profesionalisme. Materi ke-13, Bisnis Model Canvas. Model bisnis kanvas merupakan model bisnis yang dituang ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9, dengan aspek bisnis yang meliputi: pertama, customer segment, kedua, value proposition, ketiga, channel, keempat, customer relationship, kelima, revenue stream, keenam, key resource, ketujuh, key activities, kedelapan, key partners, dan kesembilan, cost structure. Model bisnis digambarkan secara visual agar lebih mudah mengetahui keterkaitan aspek perusahaan. Selain itu, dengan mewujudkan ke dalam visual berarti bisa menyederhanakan aktivitas yang terlihat rumit. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan materi di setiap pertemuan mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.